Kiprah Kylian Mbappe di Real Madrid, 2 laga berturut-turut gagal penalti. Penampilan Kylian Mbappe bersama Real Madrid kembali menjadi sorotan, adalah statistik buruk. Dari 5 penalti yang diambilnya bareng Los Blancos di semua kompetisi, ia telah gagal 2 kali. Terbaru Kylian Mbappe kembali gagal mengeksekusi penalti saat Real Madrid kalah 1-2 dari Athletic Bilbao pada pekan ke-16 La Liga, Kamis dini hari WIB, tanggal 5 Desember tahun 2024. Mbappe yang sebelumnya juga gagal penalti dalam kekalahan Real Madrid di Liga Champions melawan Liverpool, kali ini tendangannya terlalu lemah sehingga mudah dihentikan oleh kiper Bilbao, Julen Aguirre-Zabala. Fakta ini menambah nelangsa karir Mbappe sejak gabung Madrid, karena kini rekam jejak Madrid di La Liga maupun Liga Champions jauh dari kata cemerlang. Setelah pertandingan usai, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti ditanyai komentarnya perihal Kylian Mbappe dan kegagalan pemainnya itu dalam mengeksekusi penalti. Kami tidak bisa menilai keseluruhan penampilan Mbappe berdasarkan penalti yang gagal, kita harus diberi waktu untuk beradaptasi, jawab Ancelotti. Saya belum berbicara dengan Kylian Mbappe, kami tidak bisa menilai keseluruhan penampilan melawan Bilbao, berdasarkan penalti yang gagal, kata Carlo Ancelotti, dilansir dari La Liga TV. Mantan gelandang Real Madrid, Guti Hernandez, menjelaskan mengapa Kylian Mbappe gagal mengonversi penalti melawan Bilbao, tetapi juga memuji keberaniannya untuk tetap menjadi eksekutor. Anda harus memuji keputusan Mbappe untuk mengambil penalti. Mbappe selalu mengambilnya, di sini, di Prancis atau di PSG, dan bahkan jika dia gagal melakukannya saat melawan Liverpool, ungkap Guti. Mbappe tidak berada dalam posisi yang baik, dan kemudian, semuanya terlihat sangat jelas. Saya pikir dia membuka kakinya lebar-lebar, membuatnya sangat jelas di mana dia akan menembak, lanjutnya. Meski masih mendapat dukungan, Mbappe harus segera mengakhiri tren buruk dalam karirnya, karena semua fan punya ekspektasi tinggi terhadap karirnya bareng Madrid. Real Madrid serius ingin datangkan Mohamed Salah tahun depan. Real Madrid serius ingin datangkan Mohamed Salah dari Liverpool, dan menyatakan pemain internasional Mesir itu sebagai kepingan yang hilang di lini serang Los Blancos. Diungkapkan Vicajes, raksasa Spanyol itu berharap datangkan Salah saat bursa transfer musim panas bergulir tahun depan. Winger berusia 32 tahun itu yang sejauh musim ini sudah bukukan 15 gol dan 12 assist hanya dalam 21 laga yang dimainkannya, akan tersedia untuk didatangkan secara cuma-cuma tahun depan. Ini menjadi skenario transfer yang menarik perhatian Madrid. Satu hal yang perlu dicatat, Madrid yang dulu terkenal dengan perekrutan besar-besaran yang kerap mereka lakukan, telah alihkan fokus ke arah strategi yang lebih diperhitungkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Alih-alih gelontorkan banyak dana untuk datangkan pemain baru, El Real alihkan prioritas mereka untuk amankan pemain papan atas dengan status bebas transfer, sembari berinvestasi pada pemain muda berbakat. Hal ini diantaranya mereka lakukan saat datangkan Antonio Rudiger, David Alaba dan Kylian Mbappe, yang seluruhnya datang secara cuma-cuma. Meskipun sudah punya lineup luar biasa di lini serang dengan adanya Vinicius Junior, Rodrigo dan Mbappe, tapi potensi kedatangan Salah bisa menambah prospek yang makin gemilang di lini serang Madrid. Menginginkan Salah, Madrid harus bisa bersaing dengan klub-klub di Arab Saudi yang juga mengincar jasa mantan pemain Basel tersebut. Tentu saja, ia mendapat tawaran menggiurkan dari klub-klub tersebut. Hasil drawing Piala Dunia antar klub 2025, Real Madrid ketemu Al Hilal, Lionel Messi dan Inter Miami masuk grup aman. Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024 dini hari WIB, FIFA resmi mengumumkan hasil drawing fase grup Piala Dunia antar klub 2025, edisi pertama yang menggunakan format baru dengan 32 tim. Kompetisi dinilai bakal lebih menarik, fans akan disuguhkan banyak laga-laga top. Turnamen yang akan digelar musim panas mendatang di Amerika Serikat ini menghadirkan persaingan klub-klub top dunia, termasuk Lionel Messi dan Inter Miami, yang masuk dalam grup kompetitif bersama Palmeiras, Porto, dan Al Ahly. Juara bertahan Manchester City akan menghadapi Juventus di babak penyisihan grup Club World Cup musim panas tahun depan, sementara Chelsea akan bertemu dengan klub Brasil, Flamengo. Tim asuhan Pep Guardiola yang mengalahkan Fluminense dari Brasil untuk memenangkan turnamen ini untuk pertama kalinya pada tahun 2023, akan memulai pertahanan gelar mereka melawan Wydad dari Maroko dan juga akan berhadapan dengan Al Ain dari Uni Emirat Arab di grup G.
Chelsea, pemenang final 2021, juga akan berhadapan dengan klub Leon dari 12 Meksiko dan Esperance Sportif de Tunis dari Tunisia di grup D Piala Dunia antar klub FIFA yang telah diperbarui ini, yang kini diperluas menjadi 32 tim, akan berlangsung di Amerika Serikat antara tanggal 15 Juni tahun 2025 hingga tanggal 13 Juli tahun 2025 mendatang. Real Madrid tekad amankan Raul Asensio dengan kontrak 5 tahun. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, diberitakan turun tangan langsung memperbarui kontrak bek berusia 21 tahun, Raul Asensio. Diungkapkan Defensa Central, Perez bertekad mempertahankan Asensio agar tetap bersama Los Blancos, dengan tawarkan kontrak jangka panjang yang juga mencerminkan pentingnya pemain itu untuk timnya. Tawaran kontrak tersebut diperkirakan akan berkisar 4 atau 5 tahun, dan termasuk klausul rilis yang mencapai 500 juta euro atau setara dengan 8 triliun rupiah. Ini mencerminkan kepercayaan Madrid pada potensi Asensio, sekaligus menjadi tekad mereka untuk menangkal ketertarikan dari tim-tim papan atas lainnya. Meskipun ia tampil gemilang di lapangan, gaji Asensio diberitakan bakal tetap kecil jika dilihat dari standar yang berlaku di Real Madrid, yakni sekitar 2 juta euro setara 33 miliar rupiah, dalam setahun. Namun, ini dipandang sebagai langkah maju yang signifikan bagi bek muda yang bernama lengkap Raul Asensio del Rosario itu, yang kontraknya saat ini akan berakhir di tahun 2026. Perpanjangan kontrak juga dipandang sebagai cara untuk pastikan bahwa Asensio merasa dihargai, sekaligus bisa membantunya beradaptasi lebih jauh lagi dengan perannya di lapangan. Posisi Carlo Ancelotti terancam Real Madrid terpuruk di La Liga dan Liga Champions. Penampilan inkonsisten Real Madrid musim ini kembali menjadi sorotan setelah kekalahan 1-2 dari Athletic Bilbao. Hasil tersebut membuat posisi pelatih Carlo Ancelotti dalam tekanan besar, terutama dari media Spanyol. Menurut laporan Daily Mail, kritik terhadap Ancelotti semakin gencar setelah Los Blancos meraih serangkaian hasil buruk dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, Real Madrid berada di posisi kedua La Liga, tertinggal 4 poin dari rival abadi, Barcelona. Krisis di La Liga diperburuk oleh performa buruk Real Madrid di Liga Champions. Tim asuhan Ancelotti saat ini berada di posisi ke-24 klasemen sementara setelah menderita 3 kekalahan dari 5 pertandingan. Ini merupakan start terburuk mereka dalam 1 dekade terakhir. Penurunan performa ini jauh berbeda dibandingkan musim lalu ketika Real Madrid meraih gelar Liga Champions pada Mei tahun 2024. Kala itu, mereka tampil dominan dengan Jude Bellingham dan Vinicius Junior sebagai kunci kesuksesan Los Galacticos. Musim ini, Real Madrid sudah menelan 5 kekalahan. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan total kekalahan mereka sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024 yang hanya 2 kali. Media Spanyol, Marca, menilai permasalahan utama Real Madrid bukan hanya performa individu pemain, seperti Kylian Mbappe yang dinilai mengecewakan, tetapi juga kurangnya strategi yang jelas dari Ancelotti. Selain itu, cedera pemain kunci juga memperburuk situasi. Vinicius Junior, Rodrigo, David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal, dan Aurelien Tchouameni harus absen dalam beberapa pertandingan penting. Florentino Perez beri peringatan. Presiden klub, Florentino Perez, dilaporkan telah memanggil Ancelotti untuk membahas situasi kritis tim. Pertemuan tersebut dinilai krusial, mengingat musim ini bisa menjadi salah satu periode terburuk bagi Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Penampilan Real Madrid yang naik turun musim ini menjadi tantangan besar bagi Carlo Ancelotti. Dengan jadwal pertandingan yang semakin padat, Ancelotti harus segera menemukan solusi untuk mengembalikan performa tim sebelum situasi memburuk lebih jauh. Real Madrid ingin merekrut bintang Arsenal senilai 83 juta pound selain upaya transfer William Saliba. Juara Eropa Real Madrid telah berulang kali dikaitkan dengan kepindahan bintang Arsenal William Saliba. Tetapi sekarang diyakini bahwa sensasi The Gunners lainnya ada di radar Carlo Ancelotti menjelang tahun 2025. Arsenal tetap pada pendiriannya saat Real Madrid mempertimbangkan untuk mendatangkan William Saliba. Tim asuhan Carlo Ancelotti sangat kekurangan pertahanan saat ini. Dengan David Alaba, Eder Militao dan Dani Carvajal semuanya berada di meja perawatan setelah mengalami cedera ACL.
Tim asuhan Carlo Ancelotti dapat beralih ke Liga Primer untuk mencari bala bantuan pertahanan tengah kelas dunia sebagai hasilnya, dengan Saliba menjadi incaran utama. Saliba telah membentuk kemitraan yang tak terpatahkan dengan Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan Arteta sejak awal tahun 2022 sampai tahun 2023. Dengan kedua pemain terbukti penting bagi misi Arsenal untuk memenangkan gelar pertama dalam 21 tahun, Gabriel berada di posisi teratas pencetak gol sundulan terbanyak di Liga Primer sejauh ini bersama dengan penyerang Nottingham Forest Chris Wood dan bintang Aston Villa Ollie Watkins, dinilai sekitar 83 juta pound atau lebih oleh klub. Bahkan jumlah ini tidak akan cukup bagi mereka untuk menjual Gabriel saat ini, menurut sumber media Spanyol minggu ini.